Jadi aku kemarin ya setelah melihat antusiasme yang cukup tinggi dari pendaftar yang hampir sampai 500 ya. Walaupun ketika aku udah nyewa Zoom yang 500 tapi yang hadir masih 200-an ternyata ya setengahnya. Berarti memang banyak orang-orang yang hanya daftar tapi tidak mau ikutan kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, cuma aku ngelihat di sini memang berarti ada banyak kebutuhan. Nah, aku kemarin sempat sempat mikir gimana caranya biar perlu difasilitasi lebih jauh karena permasalahan ini apa ya, aku rasa ini nggak bisa dibahas satu hari di sini aja dan perlu dibahas lebih. Nah, makanya kemarin aku sempat mikir ya gimana kalau misalnya nanti ke depannya kita ada pelatihan dasar dalam merancang program kaderisasi. Nah, aku kemarin mikir udah kebayang ya ada mungkin kemungkinan bisa ada 6 materi. Pertama tentang mindset perancang kaderisasi itu harus kayak gimana, cara menganalisa kebutuhannya, cara merancang program kaderisasinya, terus cara ngaplikasiin experience journey dalam kaderisasi supaya nanti program kaderisasinya bisa berjalan lebih lebih apa ya, lebih menyenangkan. Terus biar gimana caranya pas pelaksanaan kaderisasinya bisa lebih sempurna ya, bisa lebih luar biasa lah ya, karena nggak akan bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terus gimana caranya kita bisa mengevaluasi kaderisasi itu, proses kaderisasi supaya nanti organisasi kita bisa terus berkembang sesuai dengan yang mungkin tadi kurang lebih sedikit udah aku bahas. Aku sebenarnya pengen sedikit ini juga ya, pengen ngebahas lebih detail juga tentang ini, tentang knowledge management. Kayaknya karena aku ngerasa kayaknya itu jadi PR juga buat banyak banget organisasi-organisasi di kampus. Tapi mungkin itu perlu ada pertemuan lain lagi ya, yang itu perlu ada beberapa sesi lagi. Nah, makanya kemarin pas aku coba pikirin ya kemungkinan nanti durasinya kurang lebih 1 bulan dan mungkin kegiatan Sabtu Minggu satu pertemuan, minggu satu pertemuan 2 sampai 3 jam mungkin satu kali sesi kayak hari ini ya. Terus mungkin nanti aku bakal nge-share format-format dan sebagainya. Jadi ada materi, worksheet, kelas recording ya. Nanti kalau misalnya mau konsul bisa langsung. Kalian juga udah dulu kalau misalnya mau konsul boleh sih. Ya, nanti aku jawab sesuai dengan ini ya keluangan aku karena aku masih lagi kuliah juga. Nah, harapannya ya karena ini sekarang memang lagi proses kaderisasi, ini bisa menjawab pertanyaan Kun tadi untuk merancang kebutuhan program kaderisasinya gimana, alurnya kayak gimana gitu. Nah, sama wakaf Zoom. Kenapa wakaf Zoom? Karena aku kan mikir ya ini pasti pasti ini ya pasti agak susah kayaknya buat mahasiswa kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kelasnya berbayar mahal dan sebagainya. Dan kemarin juga untuk apa ya, untuk nyewa si Zoom ini alhamdulillah kemarin ada yang donasi juga makanya aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendonasikan. Karena aku awalnya mikirnya ini kayak cuma buat 100 orang doang kayaknya masih bisa lah nyewa Zoom yang 100 ternyata sampai 500 ya. Kemarin ada yang donasi dan alhamdulillah. Nah, makanya kemarin aku mikirnya gimana caranya biar tetap bisa berjalan sustain ya dan apa namanya ini nggak memberatkan juga buat semua orang-orang di seluruh kampus di Indonesia supaya nanti bisa tetap ikutan dan berkembang untuk bisa ngembangin sistem kaderisasi di masing-masing tempat. Nah, gitu. Nah, terus aku tadi sempat coba ngitung-ngitung. Kalau misalnya kita asumsiin pakai Zoom yang 100 orang, itu kan biayanya kurang lebih 250-an ribu ya. Dalam 1 bulan itu. Karena kan kegiatan kita nanti ini secara 1 bulan. Nah, asumsilah mungkin 80 orang itu 80% sesuai kuota Zoom-nya itu pada daftar. Walaupun sekarang kalau misalnya aku asumsiin cuma 40-an% ya. Jadi cuma 40-an orang. Nah, makanya nanti tiap orang sebenarnya bisa cuma patungan 3 ribuan. Biar ini ya untuk biaya biaya apa? Biaya bukan akomodasi. Apa logistik logistik sih. Ya biaya itulah ya si penyewaan Zoom ini nih. Biar nanti kita bisa nyewa Zoom selama 1 bulan. Terus nanti Zoom-nya kita pakai ya dan itu udunan buat pesertanya tapi murah gitu. Minimal seenggaknya kalau misalnya mau patungan 3.125. Makanya mekanismenya gotong royong. Jadi aku harap dengan metode kayak gini tetap bisa memudahkan juga ya buat orang-orang, buat seluruh mahasiswa di Indonesia dan apa namanya bisa lebih berjalan dengan lebih enak juga karena nanti Zoom-nya punya kita sendiri. Dan nanti rencananya nanti si Zoom-nya ini bakal diwakafin juga. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau pakai untuk kegiatan keislaman ya karena kita di sini makainya itu cuma dua kali seminggu. Berarti kan masih ada slot-slot kosong kalau misalnya memang mau dipakai ya untuk agenda-agenda keislaman yang lainnya, misal malam dan sebagainya. Ada agenda di weekdays malam atau di waktu yang masih kosong lah yang nggak dipakai sama kegiatan ini. Nah, nanti itu bisa dipinjam juga. Nanti
mau dipakai gratis monggo ya. Barangkali ada yang memang organisasi-organisasi keislaman yang butuh Zoom tapi masih susah untuk beli dan sewa. Dan kalau misalnya mau infak juga silahkan. Yang nanti infak Zoom-nya juga bakal dipakai untuk bayar Zoom lagi gitu. Nah, kemarin aku coba ngasumsiin 100 orang dan aku coba asumsiin juga nih kalau misalnya ada 500 orang ya. Kalau 500 orang itu ternyata biaya Zoom-nya itu kan 1.200.000. Wih, ini nolnya kurang 1. 1.200.000. Nah, ini ternyata tiap orang cuma 300 kalau misalnya 3.000 kalau misalnya 400 orang keisi ya. Tapi kalau misalnya aku ngelihat yang tadi sih cuma 200-an ya, berarti ini jadi 6 ribuan. Makanya yang ini juga kalau misalnya kita asumsiin cuma 40% kuota yang terpenuhi jadi 6 ribuan juga sih, 6.500 mungkin ya. Untuk bisa dapetin ini semua. Nah, aku rasa ini cukup jadi solusi sih untuk bisa ngembangin ini ya, ngembangin program-program kaderisasi yang masih PR yang habis pandemi dan sekarang udah mulai ganti lagi zamannya dan bisa jadi tempat akselerasi. Ya, soalnya kalau ditombok sendiri susah ya, teman-teman, mohon maaf. Karena aku juga masih kuliah dan sebagainya. Jadi aku rasa dengan mekanisme gotong royong ini bisa jadi solusi lah. 250.000 kan harus dikeluarin ya per bulan untuk biaya biaya peralatan ya, si Zoom ini gitu. Nanti juga insya Allah bakal jadi amal jariah juga kalau misalnya Zoom-nya kepake juga nih buat agenda-agenda keislaman yang lain. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya memang ada program-program yang lebih dibutuhin ya, kayak knowledge management system misalnya nanti bakal dibutuhin lebih intensif, mungkin bakal bisa dicoba dibikin lagi dengan mekanisme ini. Cuma memang aku nggak tahu apakah mekanisme ini cukup bisa menjawab kebutuhan atau enggak. Model kegiatan kayak gini cukup bisa menjawab kebutuhan kampus atau enggak ya. Berhubung donaturnya tidak begitu banyak, makanya dibikin gotong royong aja. Nah makanya untuk bisa mengetahui itu ya, sebelum kita tutup aku pengen minta tolong nih ke teman-teman semua untuk ngisi feedback acara ini dan termasuk feedback terkait program selanjutnya yang aku rencanain tadi. Nah, feedbacknya itu ada di link yang kemarin tempat kalian daftar.